Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ridho Wahyu Nugraha. Kita akan belajar bersama mengenai teks deskripsi. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu kepada kalian tentang suatu benda. Ini dia. Coba kalian lihat dan perhatikan baik-baik. Apa benda yang saya pegang? Coba, benda apa? Ayo. Biar saya jelaskan ya. Jadi, benda ini adalah susu. Susu dengan kemasan yang berwarna kuning, yang di samping kemasannya terdapat gambar ibu dan anak. Susu ini berlabel nama Denkou. Susu ini rasanya coklat, dan dalam kemasannya juga terdapat kandungan manfaat dan kandungan nutrisinya. Nah, kalian lihat, dan ini masih banyak lagi. Nah, yang tadi saya jelaskan dan sebutkan merupakan bagian dari deskripsi. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwasanya deskripsi merupakan penggambaran dengan menggunakan kata-kata yang jelas, terperinci, dan terurai. Nah, jika kita tambahkan kata teks di depan deskripsi, itu akan menjadi teks deskripsi sesuai dengan materi yang akan kita bahas. Jadi, teks deskripsi merupakan teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu objek. Bisa itu benda seperti yang tadi saya jelaskan, atau bisa manusia, bisa juga peristiwa, dan juga suatu tempat yang dijelaskan secara detail dan jelas agar si pembaca bisa merasakan atau seolah-olah melihat secara langsung dan merasakannya secara langsung juga. Baik, kita masuk kepada ciri-ciri teks deskripsi. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, menggambarkan objek, bisa benda, orang, tempat, atau suatu peristiwa tertentu. Ciri berikutnya, melibatkan panca indera untuk menggambarkan objek. Lalu, ciri selanjutnya, membuat pembaca seolah-olah melihat dan merasakan objek yang diamati. Dan ciri yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek seperti ukuran, warna, letak, atau kondisi objek yang diamati dengan terperinci. Lalu, untuk apa sih kita belajar tes deskripsi? Nah, itu dia. Belajar teks deskripsi itu bertujuan untuk kita agar bisa menggambarkan suatu objek secara detail dan terperinci. Lalu kita bisa memberikan gambaran nyata terkait suatu objek. Rupanya, tes deskripsi memiliki ragam bahasa. Ragam bahasa yang pertama menggunakan kata konkret yang bisa diserap oleh panca indera dalam kalimat perinciannya. Contohnya seperti ini. Daerah tersebut memiliki hamparan sawah yang sangat luas. Lalu, ragam bahasa yang kedua menggunakan kata kerja yang membuat benda mati seolah-olah hidup. Misalnya, pohon di depan rumahku daunnya terlihat melambai-lambai. Terakhir kita masuk kepada struktur teks deskripsi. Struktur yang pertama itu ada identifikasi. Identifikasi merupakan gambaran umum terkait objek yang dideskripsikan. Misalnya nama objek, letak objek, atau makna objek. Struktur yang kedua itu ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini merupakan pendeskripsian objek dengan secara lebih detail lagi atau terperinci. Jadi bagian-bagiannya dijelaskan secara lebih jelas lagi. Bisa dengan menjelaskan ciri-ciri fisik atau seperti bentuk, warna, dan lain sebagainya. Lalu ada struktur yang ketiga atau yang terakhir, itu ada simpulan. Yang dimana simpulan ini merupakan inti dari pendeskripsian objek di paragraf-paragraf sebelumnya.
Jadi untuk strukturnya itu, pertama-tama itu ada judul, lalu ada di paragraf pertama itu identifikasi, paragraf kedua ada deskripsi bagian, dan paragraf ketiga yang terakhir itu ada simpulan. Yang mana simpulan ini merupakan inti dari paragraf ke-1 dan paragraf kedua. Nah, itu dia sedikit materi dari teks deskripsi. Semoga kalian dapat paham akan materi yang telah saya jelaskan dan kalian dapat belajar dengan mudah mengenai teks deskripsi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau cara penjelasan saya yang kurang kalian dapat pahami. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi dan saya cukupkan dan tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.